Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memulai menulis artikel ilmiah di OJS Jurnal. Mengingat pertemuan sebelumnya masih banyak yang bingung tentang bagaimana menelusuri OJS oleh mahasiswa. Maka sebelum kita masuk pada tahapan ini kita akan mengenal dulu bagaimana proses masuk ke dalam web jurnalnya. Seperti mengenal Sinta 1, Sinta 2, OJS, dan sebagainya. Demi mempersingkat waktu langsung saja saya akan share cara-cara itu mulai dari Google. Oke. Dari Google seperti yang nampak di layar. Cara mencari jurnal itu biasanya mahasiswa ini nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Nah, tapi mulai aja dari jurnal Sinta 56, 5 atau Sinta 6 atau Sinta yang non akreditasi. Untuk mencarinya langsung aja misalnya begini lebih mudahnya ketik di badan Google jurnal IAIN Langsa. Nah, saran saya sebaiknya jurnal-jurnal itu kita kita cari yang melekat pada perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena yang ada pada perguruan tinggi itu biasanya terhindar lebih aman dari jurnal-jurnal predator. Oke, ini banyak pilihannya. Kita yang paling atas ini YIN Langsa Jurnal, ada JEBIS, ada At-Tarbawi. Kita klik aja di sini. Nah, di sini nanti akan tampil beberapa jurnal yang ada di YIN Langsa. Di sini ada jurnal Altibian, jurnal Jurisprudensi, Advaluna, Al-Bukhari. Nah, bagaimana kita mengetahui jurnal ini Sinta berapa? Biasanya semakin paling atas jurnal itu, maka level tingkatan jurnalnya paling tinggi di institusi tersebut. Nah, ini Altibian. Ini sebenarnya Altibian Sinta berapa? Nah, jurisprudensi Sinta berapa? Untuk lebih mengenal ini Sinta berapa, maka langsung view jurnal. Nah, tekan di view jurnal. Ketika kita menekan view jurnal, di sini kita akan dibawa ke website utama jurnal. Nah, ini dia adalah website utama jurnal. Gimana cara melihat Sintanya? Ini adalah akreditasi Sinta. Coba baca di sini. Di sini terakreditasi pangkat 4, berarti ini Sinta 4. Atau kalau yang belum keluar sertifikatnya, kadang ada tulisannya di sini. Di mana akan ada tulisannya kadang ada beberapa jurnal, coba kita balik ke belakang, dia menuliskan keterangan Sintanya itu pada badan emailnya. Nah, seperti ini. Ini lagi ada kendala jaringan, tidak bisa kita arahkan. Oke. Oke, sudah bisa. Kita masuk misalnya ke jurnal Al-Qaeda. Nih, view jurnal. Coba kita lihat pada jurnal Al-Qaeda. Nah, di sini juga ada terakreditasi Sinta 4. Nah, di sini biasanya tertulis. Nah, ini bisa diklik ya, teman-teman. Di sini diklik, maka kita bisa tahu ini Sinta berapa. Nah, di sini akan ditunjukkan. Ini dia Sinta 4. Cara mencarinya begitu ya. Nah, coba kita kembali. Begitu juga kalau kita mau mengetahui jurnal-jurnal yang ada di kampus lain. Nah, khusus mahasiswa, maka coba cari aja Sinta 5 atau yang OJS. Seperti Muamalat misalnya. Ini view jurnal. Ketika kita view, ini kita cari tahu, ini Sinta berapa. Nah, di sini ada keterangannya Sinta 5. Nah, bagaimana yang non Sinta? Biasanya yang non Sinta, dia belum ada keterangan Sintanya. Misalnya coba kita cari jurnal mana yang belum ada.
ada sintanya. Misalnya jurnal, nah ini, JIM, Jurnal Mahasiswa. Kita buka jurnal mahasiswa. Ini masih loading dia, jurnal mahasiswa. Nah, ini dia. Coba perhatikan jurnal mahasiswa ini. Nah, belum ada keterangan sintanya. Nah, belum ada. Jadi saran saya bagi mahasiswa sekalian, ada baiknya itu menulis dulu di yang belum-belum Sinta. Kenapa begitu? Karena Sinta itu sudah terakreditasi. Ketika sudah terakreditasi, sudah banyak yang mempublish, mensubmit tulisan ke jurnal tersebut. Nah, karena sudah banyak disubmit, maka peluang untuk dimuat itu biasanya ketat. Tetapi untuk jurnal yang belum terakreditasi, mereka lebih membutuhkan tulisan. Nah, jadi kalau ada tulisan mahasiswa, itu potensi diterimanya besar jika tulisannya bagus. Kenapa begitu? Karena mereka butuh tulisan. Bisa jadi kadang tidak ada yang mengirim ke jurnal tersebut. Bahkan pengurusnya sampai minta-minta tulisan kepada teman-teman. Tetapi kalau sudah Sinta, karena berhubungan dengan akreditasi kampus dan pangkat dosen, maka mau tidak mau dia akan ramai pengunjungnya. Maka dari itu saya sarankan, kalau ingin cepat dipublis, mudah dipublis, kirimlah ke jurnal non-Sinta. Tapi kalaupun ingin terakreditasi, ya pilihlah Sinta 6 atau Sinta 5. Sinta ini saya ngasih contoh Sinta 4 Al-Qaeda. Kenapa? Karena saya ini masih pengelolanya sampai tahun 2022. Biar lebih paham. Nah, kita akan mengenal dulu tentang apa-apa aja yang ada pada jurnal. Nah, biasanya ada home. Home itu tampilan dasar. Ini adalah tampilan dasar. Jadi, jika beberapa dosen meminta link jurnalnya ini di copy ini, di copy ke Kopas ini. Inilah tampilan dasarnya. Ada apa aja di sini? Di sini ada current. Current ini adalah tulisan-tulisan terbaru. Jadi ketika kita mengetik current ini akan ditampilkan tulisan-tulisan yang paling terbaru. Nah, biasanya satu jurnal itu ada 5 tulisan atau 7, 8, 10 per edisi. Nah, pada Al-Jurnal Al-Qada di sini tulisan terbaru ini ada tulisan dari Mansari, Eli Darsari, dan Salman Abdul Muthalib. Kemudian ada dari Julham Wahyudani dan beberapa tulisan lainnya. Nah, seandainya tulisan mahasiswa nanti dimuat pada akhir Desember, maka akan ada di bawah sini. Tapi kalau akan dipublis pada tahun selanjutnya, 2023 misalnya, itu akan publis biasanya Februari, Juni. Nah, setelah kita melihat current, kita juga bisa melihat about journal. Nah, di sini ada about journal, ada submission. Nah, submission ini adalah kolom untuk mengirim. Tapi sebelum ke sana, karena kita belum sampai tahapan itu, saya ingin mengajarkan mahasiswa adalah bagaimana melihat skop. Nah, di sini ada menu, di additional menu di sini ada fokus dan skop. Kita klik fokus dan skop. Maka di sini kita bisa mendapatkan skop yang diminta oleh jurnal ini adalah hukum keluarga, jurisprudensi, hukum hukum apa nih Islamic civil law, hukum keluarga Islam, dan isu-isu keluarga. Nah, ini adalah skop di jurnal Al-Qaeda. Nah, masing-masing jurnal biasanya beda skopnya. Coba kita lihat misalnya jurnal jurisprudensi. Jurnal jurisprudensi misalnya itu juga memiliki skop yang berbeda. Nah, ketika kita memperoleh tampilan seperti ini, kita coba lihat di menu. Ada di sini fokus dan skop. Kita tekan. Nah, di fokus dan skop ini akan menunjukkan kepada kita. Coba perhatikan, skop jurnal ini adalah hukum keluarga, apa namanya ini hukum ini tentang hukum tata negara ya, sistem tata negara Islam, Islam jurisprudensi Islam, Islam dan comparative law, Islam dan perbandingan hukum. Nah, ini Islamic legal thought, pemikiran hukum tata negara misalnya konstitusi Islam dan Islam ekonomik.
Jadi fokus dan skop jurnal jurisprudensi ini bisa dibilang seperti judulnya, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi. Jadi segala ilmu-ilmu yang ada di Fakultas Syariah itu diterima di jurnal jurisprudensi. Oke, ini untuk mengenal skopnya ya. Kemudian jika ingin memulai menulis bagaimana? Jika ingin memulai menulis, maka diawali dengan cara mendownload template. Kalau kita ingin mendownload template, ya seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, saya ambil contoh aja jurnal Al-Qada. Ya, setelah kita mendownload jurnalnya, coba kita perhatikan di menu kanan. Nah, ini ada tulisan template. Nah, kita tekan templatenya di sini. Template di sini bisa langsung kita baca dalam tampilan Google atau kita baca, kita download dulu dalam tampilan PDF. Nah, apa aja yang ada dalam template? Nah, template ini berfungsi bagaimana kita menulis sesuai dengan permintaan jurnal. Nah, ini coba perhatikan. Dikatakan di sini judul artikel disusun secara lugas. Nah, ini artinya kita harus ikuti pedoman ini. Diminta 9 sampai 15 kata, 14 PT. Nah, jadi 14 ukurannya dengan jenis tulisan Cambria Bold. Nama penulis lengkap tanpa gelar 12 PT Cambria Bold. Afiliasi penulis. Jadi kalau mahasiswanya di YIN Langsa nanti tulis misalnya Zaki misalnya. Zaki afiliasinya ditulis Zaki YIN Langsa kemudian email. Nah, apa aja yang ada di template? Pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak ini di sini dikatakan hanya 150 sampai 200 kata. Berarti tidak boleh abstrak itu lebih dari 200 dan tidak boleh lebih sedikit dari 150. Nah, di sini dijelaskan abstrak harus dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jadi secara singkatnya, gunakan diksi yang tepat sehingga mampu mengampakkan hasil penelitian dengan efektif. Nah, ini kata kunci. Setiap jurnal abstraknya itu dipinta kata kunci. Biasanya minimal 3 dan maksimal 5. Kata kunci ini harus mencerminkan artikel. Nah, misalnya menulis tentang pemikiran Quraisy Shihab tentang keluarga, berarti bisa kita buat kata kuncinya Quraisy Shihab, keluarga, pemikiran. Nah, kita masuk ke mana lagi sebelum ini setelah kita bedah template. Nah, mungkin kita bisa melihat pendahuluan. Di sini dijelaskan bagaimana cara menulis pendahuluan. Kemudian ada pembahasan pertama. Nah, berarti kalau ada pembahasan pertama, ini nanti ditulis disesuaikan dengan subbab judul masing-masing. Misalnya kalau tadi pemikiran keluarga menurut Quraisy Shihab, pendahuluan tetap pendahuluan. Pembahasan pertama misalnya eh, ayat-ayat keluarga perspektif Quraisy Shihab. Nanti misalnya pembahasan kedua ditulis eh, perbincangan keluarga kontemporer. Kemudian ada beberapa poin. Setelah itu penutup. Penutup biasanya singkat, dia hanya satu atau dua paragraf. Penulisan referensi. Nah, penulisan referensi ini menggunakan penulisan footnote karena jurnalnya minta footnote. Tapi ada beberapa jurnal minta endnote, body note, dan sebagainya. Nah, khusus untuk jurnal biasanya mereka meminta kita menggunakan referensi manager seperti Zotero atau Mendeley. Untuk tahapan ini nanti akan diajarkan pada tampilan slide atau pertemuan berikutnya. Penulisan footnote. Nah, ini penulisan footnote. Nah, kalau kita menulis footnote ini sesuai dengan aplikasi manajer Zotero, kita hanya sesuaikan saja dengan format Chicago Citation Style 17TH ini. Tapi kalau kita membuatnya manual, maka kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Seperti ini nama penulis, judul buku miring, volume ini judul buku, volumenya. Nah, seperti itu. Nama penulis, judul miring. Nah, ini kalau buku. Kemudian lokasi buku, penerbit, tahun terbit, halaman. Nah, kemudian ini beberapa daftar pustaka. Ini keterangan khusus. Nah, ini coba diperhatikan. Nah, misalnya di sini yang paling penting adalah
panjang tulisan 6.000 sampai 8.000 kata. Ini biasanya umum jurnal minta begini. Minimal rujukan berjumlah 15, komposisi 40% buku, dan artikel 60% 5 tahun terakhir. Nah, jika ada pembahasan revisi hukum seperti pengadilan, dimasukkan sumber primer. Nah, ini dia ya. Jadi, seperti inilah materi seputar. Ini seputar mengenal menulis awal untuk artikel pada hari ini. Pada selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menulis artikel ini langsung pada draft Word. Draft Word. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.